Jadi ini adalah channelnya Sino Laila, seorang VTuber yang subscribernya udah 100.000 lebih ya, 121, dan ya ada yang kenal nggak di sini? Di sini dia dilihat itu aktivitasnya udah terakhir 3 bulan yang lalu ya, tiba-tiba ngilang 3 bulan dan ya dia ini kena kasus terminate juga sama agensinya, jadi ya agensi dia itu Waktor. Jadi dia udah dari November udah di suspend gitu, nggak ada aktivitas lagi lah, udah dipecat lah istilahnya. Dan setelah dipecat semenjak November tahun lalu ya kan 2021, tiba-tiba pada awal bulan Maret ini agensi dia itu Waktor. Gua nggak tahu ini agensi mana ya. Mungkin dari Jepang atau yang lain, tapi kayaknya dari Jepang. Yang mana membuat sebuah surat penuntutan terhadap talentnya. Jadi dia ya dituntut sama mereka, dibawa ke jalur hukum sepertinya karena perkara pelanggaran kontrak yang dia lakukan. Jadi dianggap Sino Laila itu melanggar kontrak mereka, talentnya, dan di sini mereka menuntutnya dengan surat legal resmi ya. Bahkan di sini nge-reveal nama asli dia. Jadi kalau nggak salah itu VTubernya asal dari Thailand ya. Jadi dia dituntut sama mereka dan ya bahkan nama aslinya di-reveal gitu. Banyak yang ngebilang agensi ini ngedoxing dia ya, tapi dalam defense mereka itu mereka terpaksa nunjukin nama dia karena memang kalau kita ngenuntut seorang aktor atau seseorang lagi tuh seorang karakter di internet ya tentunya kita tetap harus ngebawa nama aslinya ya. Jadi sebenarnya nggak ngedoxing sih kalau dari pandangan hukum gitu mungkin ya. Entahlah, tapi intinya di sini itu yang jadi chaos ya di komentarnya karena perkara ngebawa nama asli talentnya itu. Dan lagi di sini kesalahannya gue juga nggak tahu terlalu dalam, tapi kabarnya si Laila itu dulu kesalahannya dia ngelakukan aktivitas VTubing lain di lain persona dia di dalam sebagai Sino Laila gitu. Jadi dia ngelakukan aktivitas double apa lah gitu, double identity lah gitu. Di sisi lain dia sebagai Sino Laila tapi dia punya channel lain yang masih aktif gitu. Seharusnya kan kalau VTuber itu melakukan aktivitas, channel mereka yang lama atau channel asli mereka lah atau channel personal mereka harus di stop dulu selagi mereka dalam di bawah agensi. Tapi di sini katanya Sino Laila tadi tetap aktif di apa lain dan juga ngebawa-bawa agensi mereka. Tentunya masalahnya nggak cuma sesimpel double personality kayak gitu ya. Tapi juga ada perkara lain yang gue juga nggak tahu dan nggak terlalu tertarik untuk mencari tahu lebih dalam ya. Karena memang ya tujuannya bukan itu gitu gue ngebahas ini. Hanya aja jadi kontroversi karena memang agensi yang ngebawa nama asli talentnya ya di surat mereka dan ya entah gimana pun nanti perkembangannya, tapi yang jadi persoalan itu ini sepertinya banyak yang protes bahkan ngata-ngatain agensinya di sini. Dan ya bahkan ada yang ngebanding-bandingin sama cover perkara Rusia kemarin. Di situ dimana kita juga ya kasusnya agak mirip ya kan, sama-sama nge-break kontrak gitu, ngelanggar kontrak. Dan cover nggak sampai sejauh itu menuntut Rusia ya. Jadi ada yang bilang gini tuh, kalau kamu pikir cover corps adalah agensi yang tegas, bahkan ada lagi yang lebih tegas dari itu. Ya, jadi memang ya agensi itu bisa dibilang bukan teman kita ya. Jadi itu sebagai catatan juga harus kita tahu ya kan. Apalagi nanti misalnya ada VTuber yang ingin join agensi gitu. Agensi itu bukan teman kita. Agensi itu ya tetap aja sebuah perusahaan. Ya maupun dalamannya kita kenal, tapi tetap aja kalau dalam atas nama agensi itu bukan teman ya. Itu perusahaan. Jadi privasi mereka harus dijaga juga dan kita nggak boleh nganggap remeh ya hal-hal seperti itu. Dan itulah salah satu alasan gue juga nggak mau join agensi ya, karena gue itu orangnya bebas. Bisa-bisa nanti kalau gue join agensi gue malah ngelanggar kontrak juga. Ya serius, gue bahkan pernah ditawarin suatu agensi dulu beberapa bulan yang lalu. Saat itu gue tolak sih karena ya alasan mikir-mikir kayak gitu. Gue ini orangnya terlalu bebas dan gak bisa diatur dalam sebuah agensi. Jadi poin yang pengen gue bahas itu sih. Kalau perkara penuntutan tadi gue juga gak terlalu tertarik untuk menelusuri lebih dalam ya. Kalau kalian penasaran silakan cari tahu aja sendiri. Link Twitternya ada di deskripsi ya kan, sumbernya. Dan ya kalau dipikir lagi ya berarti cover corps sudah termasuk baik ya kan, mereka nggak sampai nuntut talentnya Rusia gitu kayak agensi tadi ya kan. Kalau sampai mereka melakukannya waduh dituntut, bayangin gitu dibawa ke hukum karena VTuber, itu rasanya horor banget ya. Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas mengenai hal ini.
Gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.